Kalau di kampung ambo pak, jadi kabau dari orang. Ya kan? Dahulu sebelum nado mesin bajak, kan orang membajak sawah jo kabau. Jadi dipasangi kabau tu pagi sampai zuhur orang azan. Ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung kabau ko tagak, ndak nyelo bajak lai. Ba mang ko tagaang kecil orang nama macik bajak di lekang. Ndak terdengar ada orang azan je. Lai je kasalat orang. Ambo di malo salat ambo kabau macam. Wa ang kan urang kan. Salat lawa ang duluan tiang karajo dulu. Ambo bisa lo bakubang makarumpui. Wa ang sudah salat bisa minum kopi. Pane ang lapeh lita ambo selesai. Baik ko membaca awak balik malaki orang azan nasar. Tu kata kabau tu mah. Ya kan, kena cerita, kau cerita bagalau kau. Tapi untuk contoh kan tak ada kan? Lain nama orang membajak kau? Tidak, sawah seketik le tinggalnya. Tangguang, taruh isalah membajak dulu. Beko berhenti aja. Tambahnya ada tidak lo salat. Alai sama orang ada ni mah mengici kamu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين سبحانك Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Khairat Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjuang, Kabupaten Darmasraya. Mangko Sikabau namanya Pak. Kalau Nagari Yambo itu di Kabupaten Nagam di Kecamatan Baso, namanya Ayetabi. Jadi dahulu dari tanah keluar matu air gadang.
Kemudian orang tua ko takui ke kebanjiran. Nyo sumbe jo batu dia gi hijau. Tu dia gi tanah. Ndak jadi matu air itu keluar, pindahnya ke Payakumbuh. Maka keluar di sini jadi kolam rancak kini, airnya bening, jatuh pinjai jarum nampak di dasar tabik. Namanya batang tabik. Jadi walaupun air ndak jadi keluar sinan, namanya tetap air tabik sampai kini. Kalau mau tarangan tu atau lopak tarangan bangko si kabau namanya. Ya kan? Pasti ada sejarahnya itu. Dan ini perlu kita ketahui. Karena itu negeri kita. Ya kan? Namun demikian mudah-mudahan pada kali yang akan datang kok kamari jombo lah tahu ambo baa mangko nagarinya si. Kalau di kampung ambo pak jadi kabau dari orang. Ya kan? Dahulu sebelum nado mesin bajak. Kan orang membajak sawah jo kabau. Jadi dipasangi kabau tu pagi sampai zuhur orang azan. Ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung kabau ko tagak. Ndak nyelo bajak lai. Bamang ko tagaang kecil orang nama macik bajak di lekang. Ndak terdengar ada orang azan je. Lai je kasalat orang. Ambo di malo salat ambo kabau macam. Wa ang kan urang kan. Salat lawa ang duluan tiang karajo dulu. Ambo bisa loba kubang makarumpui. Wa ang sudah salat bisa minum kopi. Pane ang lapeh lita ambo selesai. Baik ko membaca awak balik malaki orang azan nasar. Tu kata kabau tu mah. Ya kan, kena cerita, kau cerita bagalau. Tapi untuk contoh kan tak ada kan? Lain nama orang membajak kau? Tidak, sawah seketik le tinggalnya. Tangguang, taruh isalah membajak dulu. Beko berhenti aja. Tambahnya ada tidak lo salat. Alai sama orang ada mah mengicik kamu. Itu ceritanya, namanya cerita klasik. Cerita klasik kok banyak, tapi rancak untuk contoh-contoh. Dia artinya apa? Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, apa profesi kita, kalau Allah telah memanggil, suaranya suara manusia, namanya azan, tapi panggilan itu berasal dari Allah. Bukan untuk kepentingan Allah, tapi kepentingan kita. Pertama, azan itu diingatkan kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jabatan ketik, kekayaan ketik, sawah ladang ketik, kebun sawit ketik, nanggadang tu Allah. Tinggal nang ketik tu lo keji Allah. Panuhi panggilan nang gadang. Sudah tu kalimat azan nan kedua, kita diajarkan kembali mengulang kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an. Sudah tu alai. Hayya 'alas salah. Diingatkan awak salat. Salat itu apa? Komunikasi kita dengan Allah. Haji, syahadat, zakat, puasa, titiak bak hujan enggok bak langau dibawa oleh malaikat Jibril ke bawah diantarkan ke Nabi. Karena salat itu komunikasi hamba dengan Allah, komunikasi manusia dengan Allah, tidak bisa diwakilkan kepada Jibril. Maka Nabi yang diundang ke atas langit. Misalnya ada bapak-bapak mendapat undangan
untuk wirid malam ini di Masjid Nurul Khairat. Lahapak sadiokan infak terbaik 1,5 juta atau 1 juta. Kironyo ada halangan untuk bayi. Kawan di sewalah lai ke bayi. Ambo nak bisa jadi bayi. Tolong agian impak ambo ke pak pengurus ya. Bisa tak? Bisa. Tapi salat bisakah begitu? Ambo latih na balik di kebun ko dia ke cepak ke orang rumah. Ambo lalu yo gantian ambo salat isya ni. Bisa? Nah, tidak. Itu makanya ketika orang azan kita tinggalkan apa yang kita kerjakan, kita penuhi panggilan Allah. Kalau kamu penuhi bagaimana? Itu kalimat yang kedua sesudah hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Yang akan menang itu kamu bukan Allah. Hayya 'alal falah. Raihlah kemenangan. Kita akui Allah Maha Besar, kita bertauhid, kemudian kita datangi tempat salat mendengar azan, kita akan meraih kemenangan. Kemenangannya bukan sama dengan kemenangan pemilu, pilkada, tapi kemenangan diredai oleh Allah. Ya kan, tidak ada orang menggugat tu. Mana pilkada ko pak di Sumbar banyak yang menggugat nang kalah gini. Indak sabar senyo kalah dojo gugat lo ni. Jadi talang-alang orang untuk dilantik. Ya kan, aturan tanggal 6 dilantik. Tanggal 20 ah. Dia mau ustaz tahu, anggota DPR ngici. Aku ada orang yang mengadu kok. Iya kan? Tadi di Bacuan dek wali nagari Sungai Duo tu til mulka mantasya. Rupa sekolah agama jo wali nagari apa kok. Sungai Duo banyak dapat ayat ni. Diberikan kekuasaan itu oleh Allah kepada yang dikehendakinya. Jadi sianan manang itu nan dikehendaki Allah. Wa tarzuqu man tasya. Apakah kita tidak yakin dengan ayat ini? Setahu ambo orang menggugat ko ndak ada naninyo manang beli dak. Mak BMPT senyo nang kayo pengacara. Lai terang ada pak tu. Tu. Jadi kalau kalah terima salah. Jangan menggugat alun nado tasure di lauhul mahfuz giliran awak. Nah, ada ambo nan lupa ambo ulang melihat deh. Apa tu? Kata-kata penghormatan. Ikan, kenapa suruh ke bawah beliau dok? Tak lama loh ambo rasanya dok. Yang saya hormati nenek mama orek tunggang pucuk nan boleh di nagari. Dahan rampak daun narimbun je pusako putih labek buah nan masak makanan nanak kemanakan. Nan tinggi tampak nyuari nan dakik jolong basuh ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung kapai tampak batanyo kepulang tampak babarito. Nan baure cakam ke tanah jauh tahun jam ke pitalo panuhlah bumi di rumpunyo di gampo indak tabokekkan di badai alun ke tauliang konon kok goyang angin lalu. Itulah sifat-sifat dek niniak mama. Barana ke dibujuk orang ndak amuhnya menjual tanah pusako dok. Itu naninya mama. Kalau nak menjual tanah pusako lebih-lebih ke Cino, itu ini ngangak namanya. Ndak nini mama. Jadi nyo baure cakam ke tanah jauh tahun jam ke pitalo panuhlah bumi di rumpunyo di gampu indak tabokekkan di badai indak katauliang konon kok goyang angin lalu. Jadi dia tidak termakan bujuk itu ni mama. Ada enggak di dalam saya aku ni mama nak menjual tanah? Tobatlah balik kalau lah talonsong. Sawalun mati tobatlah. Sudah tu nan kami muliakan alim ulama.
Nan suluhnya tarang di dunia, benlangnya sampai ke akhirat. Duduknya baca min kitab, tagaknya rintangnya pitua. Ayah janih tapian suci, tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata. Semoga ulama-ulama kita sehat walafiat. Amin. Juga yang kami muliakan Bundo Kanduang. Itu terdiri mungkin organisasi-organisasinya. Ada kalau istri polisi, itu namanya ibu-ibu Bayangkari. Yuk. Kalau beliau tu suaminya pegawai negeri yang masih aktif, itu ibu-ibu PKK Dharma Wanita. Kalau dari organisasi Muhammadiyah, itu ibu-ibunya namanya ibu-ibu Asia. Ada juga di seluruh Indonesia ini pakai baju seragam yang tidak ada bedanya, seluruh kabupaten kota dan provinsi seluruh Indonesia, namanya BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Setahu ambo dulu Ibu Tuti Alawiyah ketuanya. Kini beliau aja. Ibu-ibu nama BKMT aniang saya. Lai beliau aja ketuanya. Hah? Lama meninggal. Adolo ibu-ibu bersarawa lepis nyo cabai dilutui baju kaos sampai selendang nyo lilian dilihi rambutnya nyo pirang serupa bulu simpai. Atu namanya ibu-ibu kepala julo-julo. Naik rumah turun rumah satu. Tapi semuanya diberi nama Bundo Kanduang. Siapa Bundo Kanduang tu? Limpapeh rumah nan gadang ube jariah palareda mam sidingin tanpa di kapalo. Kaunduang-unduang ke Madinah ke payung panji ke Sarugo. Ko idui tampai baniek mati tampai banazar. Lapa tampai minta nasi awi tampai minum air. Siapa Bundo Kanduang tu pandai balega dinan sampi tahu batinggang dinan tidak. Satitik santan dikuali masak kalio si kuah kabau harum setahun perjalanan. Itu hebatnya. Satitik santannya masak kalio si kuah kabau ni. Itu hebatnya Bundo Kanduang. Ada lo sebagian ndak bisa dia nama Bundo Kanduang tu. Aduh, nyo pegawai negeri. Dah, bali samba koyo je. Ambo sarancak-rancak bini kalau membeli samba awaknya suruh ndak pandai memasak do. Ndak babini ndak enti. Bundo Kanduang tu santiang memasak ndak memerintah laki beli samba do. Lai tenang dia. Mudah-mudahan Bundo Kanduang sehat saja. Alhamdulillah. Satu lagi keberuntungan Bundo Kanduang di Masjid Nurul Khairat. Nailul ya. Nailul Khairat ya, malam yang baik ya. Indak menyediakan nasi untuk ustaz lain. Bab itu tadilah dibawa makan ketua DPR di rumah beliau. Ada ikan panggang, ada ikan gulai, ada talu ada. Dadar ado semelado jariang di Padang namanya Prabola. Alhamdulillah. Kenapa? Nyo ado mah disiko menimbuan, siko menimbuan. Ado. Nan maundang pertama Nailul Khairat. Itu nambaretong jo Pak Basir. Iya kan? Rupanya beliau nan di Sungai Duogo ulang tahun nagari nang kalimo balik. Sialah ustaz nang kari panggil. Kalau Ustaz Ristawardi ndak mungkin. Jadwalnya labia-labia Ustaz Samad. Rupo namanya nenek mamaknya wali nagarinya batalingo nyariang bamato nyalang. Kadang jadinya Ustaz Ristawardi ko mengaji siko sudahi Isa sesuai zele biarlah siang saya kami. Iya kan?
Orang Sungai Dua ko memang hebat. Nang kayonya nyubuik musaji bantu Kaabah. Musaji itu tak kebarana pokoknya tu dah. Tapi nyo caliak di orang, viral musaji itu. Bau toto orang pergi mencaliak. Rancaklah musaji nan dibuat setari sekali kan. Ini ibu-ibu dan bapak. Kenapa? Karena lain dari yang lain. Jadi besok ambo sampai di Padang, kan ada orang pulang umrah. Ambo beruntung na umrah kini Ustaz. Aduh, dapat salat dalam Ka'bah. Salat dalam Ka'bah tu kalau kau pergi ke Makkah, kalau orang kau masuk ke Hijir Ismail, asamo je masuk Ka'bah. Hebatlah orang Sungai Dua lah. Tiap hari dalam Ka'bahnya salat. Jadi alhamdulillah kaum muslimin, para jemaah, orang Sungai Dua menangguang makan siang malam, ya kan? Orang Sikabau indak lain. Alhamdulillah. Itu para jemaah. Keuntungannya kami nak mencari orang Sungai Dua nan dulu memakai je. Ya kan? Mangko agi makan lah ustaz tu sinan je. Kalau indak dia agi makan, biarlah nak makan si ustaz tu lagi. Alhamdulillah diberi makan kami oleh Allah bersama-sama. Kita doakan bundokan duang kosadonya sehat walafiat. Amin. Kaji awak kini tarhib Ramadan ya. Jadi kita bergembira menyambut Ramadan. Bagaimana cara menyambut Ramadan ini? Ini bermacam-macam, Pak. Ada yang tidak diajarkan agama, itu yang dilakukan. Ada yang diajar agama, tapi tidak dilakukan. Orang ngaco bajawe tangan basalam Pak hari kari rayo. Atau pagi hari rayo sudah salat. Ada sebagian jamaah nan fanatik Pak. Baik itu sudah selesai khatib khutbah, nyomang aja ke mimbar sekali. Ba'anyo nak bisa basalam nyo khatib tu. Saya ingatkan ya Pak. Di dalam Islam ndak boleh memuliakan orang berkelebihan. Iya kan? Ndak boleh. Kan ada je orang basalam tu cium tangannya bunga. Ambo keki ambo tu di bitu ndak mau ambo. Ji kan? Manusia tu sama saya kecil apa ustaz kau ndak berdosa. Berdosa nanti berdosa nak Nabi, jadi ndak usah lo dicium punggung tangan ustaz tu. Entah banyak dosanya dari apa kan. Bab itu tiup berjanji mengajinya nak datang. Ini kaum muslimin. Nyoyon jadwal ko nyo ndak datang berdosa ndak. Sarami ko orang nak kamu saji datang iko Ustaz Ristawardi datang kini. Dari Buki orang lah turun dari lurah jalan mendaki jauh tiba dakek lah datang. Ustaz sekolah mak saya ndak datang. Ya kan? Nang kali tembak patuh je lah ustaz tu je ramah. Ya kan? Lah habis hari awak menunggu nyo ndak datang macam. Ya kan? Jadi para jamaah kemudian kan ustaz tiba siko tu ambo caliak tadi nan duduk tagak ndak perlu Pak. Apa duduk salah? Ndak usah lo tagak menyalami ustaz tu. Nyo orang biasanya. Ya kan? Kelebihannya mungkin ilmu banyak apa nan duduk ke dari yang boleh. Cuma nyo dia gih kelebihan de Allah bisa mengecek di muka orang rami. Itu saja Pak. Kalau ilmunya kurang sekolah tangguang mengaji nak sampai khatam. Sulit lainnya bercerita nak mungkin si bisu ke menyanyi mustahil selumpuh ke menari. Ba'alo si buto ke membimbing. Jadi ustaz dalam tiba tu kan tiba tu apa nan duduk kau ndak usah lo tagak basalam sambil duduk salah. Aku tak aja lo tagak apa itu lo. Ndak boleh kepala di rendah-rendahan basalam nyurang no Pak. Ya kan? Sebab kita sama
Nah, ada bedanya awak. Setiap kita ini bersalah, tidak ada kita yang tidak bersalah. Nah, besok lah biar anggota DPR nanti bojan tagak loh. Nah, menggajinya awak tu mah. Ya kan, kau tiba anggota DPR tagak baca puik lo ke sini. Tak perlu tu dah pak. Bupati mana tinggi je wakil bupati? Tinggi bupati. Tapi kalau anggota DPR mana tingginya je rakyat? Tinggi rakyat. Kalau ndaknya pilih ndak duduk ke dong? Percayalah. Begitu sesudah pemilihan tu betul lah bi. Akhirnya melo kaleng. Jadi anggota DPR rendah dari rakyat. Rakyat nan tinggi. Kalau ndak mau rakyat memilih, ndak terpilihnya dah pak. Jadi ndak perlu lawak tagaknya tiba dah. Duduk salah. Kau ndaknya sapo ndak lo pak. Ya kan? Barakat atau sapo dia orang sebanyak gua. Ini bapak ibu. Ya kan? Jadi besok aku kamari lombo sekali lagi. Jangan dijapui lo kena aku beliau aku nyapui dia. Tak perlu dona nambo ndak lo tengkak. Kaki ambo masih lurus jalan. Tak perlu dijapui biasalah ustaz tu seorang. Ya kan? Kemudian ada orang lain lepak. Apa kambang lo kasu di mimbar tu? Kata ambo kasu ko untuk lalu ambo nak kaduduk sinando dibisu iku ambo iko je bab itu kurang lain jemaah duduk siko awak dia teh kasu ya kan. Jadi biasa-biasa saja. Kalau berceramah ko bangko gak batinggian teh supaya nampak di orang belakang. Kalau duduk semua di bawah ambo jawab pak payah orang di belakang mencari ya bu. Asadang serupa kini ada je nampak itunya. Ya sebab tingginya 110 hanya. Kalau duduk itu tambah rendah. Tambah rendah. Jadi pertama untuk menyambut Ramadan ini jangan biarkan hati tertutup menerima kebenaran. Karena apa? Kebenaran itu berasal dari Allah. Sebab apa? Puasa itu pengendalian ego, pengendalian nafsu, pengendalian hawa. Ya kan? Maka kita membuka pintu hati. Itulah kata Allah. Yang disampaikan Allah ayat yang saya bacakan tadi, sebahagian dari manusia ya Muhammad, mereka mendengar apa yang diwahyukan kepada engkau. Wa ja'alna ala qulubihim akinnah, tapi hati mereka itu ada penyakit. Ayyafqahuhu, maka penyakit itu menyumbat hatinya. Wa fi azanihim waqra, pendengarannya tertutup pula. Ya kan? Nyo mandanga tapi ndak mandangakan. Wa iyarau kulla ayah, bagaimanapun engkau menyampaikan ayat, la yu'minu biha, mereka tidak akan beriman. Malah mereka mengatakan ayat-ayat yang engkau sampaikan itu ya Muhammad, in hadza illa asatirul awalin, itu dongeng-dongeng orang dahulu tu nyaci. Iya kan? Itulah terjadi kemarin itu orang memijak Al-Qur'an. Tapi babahi utang sekali entah si anak menembak, sudahnya pijak Al-Quran tu langsung mati. Karena tembak. Ya kan? Ada orang tak menginjak Al-Quran, tidak merobek Al-Quran, tidak membakar Al-Quran. Tapi katanya Al-Quran tu cerita-cerita orang lalu tu. Dongeng-dongeng kosong tu. Ya kan? Ini lebih berbahaya orang lagi. Padahal Allah mengatakan Al-Quran itu syifa'ul linnas, obat penawar bagi manusia dari segala penyakit. Sia contohnya orang nan tutup pintu hati itu nan dicurituan Al-Quran.
nandake jo Nabi malah apa etik beliau namanya Abu Lahab. Tu apa dek Nabi pak? Bata tutup pintu hatinya pak kaum muslimin lah nyatonya calik, ya kan? Mujizat nan ka Nabi Muhammad pindak percaya. Ya kan? Kalau engkau iya benar Rasul Muhammad, kami mohon tolong engkau balah bulan. Dengan takdir Allah bulan tu dibituan tangan dek Nabi turun ke bawah. Hanya balah 2 bulan. Jadi sampai sekarang orang yang telah sampai ke bulan memang menemukan garis bulan itu pernah terbelah. Apa kata Abu Lahab? Ini sihir aja. Ya kan? Sihir aja. Setiap dia ditanya orang, saya akan bunuh Muhammad itu aja. Karena dia menukar ilmu nenek moyang kami, agama nenek moyang kami, akan saya bunuh. Tapi asa basobok je Nabi nak talak dia. Nyatanya ada orang balik, tadi nampak dia bawa engkau bertamu je si Muhammad, bang kau nak dibunuh, kan? Mencali inyo tu badan ambo kau nak bertanago zelej. Kan? Ha. Suatu kali nyobuai akak, namun inyo ndak amuh je sadar dah pak. Nyobuai jo akak lah ba Nabi kau nak kabului. Paduan Nabi itu dipelihara Allah. Nyimbo anak gadisnya, nak nyo kali lubang lo pak, kali lubang di bawah janjang, ya kan? Tu nyo isi pecang kacau, nyo isi kotoran. Tu nyo tutui je daun korma, nyo lagi pasir. Nyimbo anak gadis itu tu adik Nabi, adik sepupu. Nak tolong panggil abangmu Muhammad lah, nyo santiang maurui tu, kepala apa sakit. Ya kan? Apa ya nak? Di mana Nabi? Tolong pak, tolong ya kok boda kok alanya. Ayah hamba sakit, tolong maurui. Apa ya Nabi? Maksud Abu Lahab sabak lubang ko di bawah janjang, Nabi terpijak lubang tu jatuh ke bawahnya timbun selek. Tapi Nabi dikasih tahu oleh Jibril, Muhammad, di bawah janjang terakhir itu lubang, jangan dipijak. Langsung saya naik kata anak janjang, kata Jibril. Tiba Nabi sinan langsung naik anak janjang. Itu amannya, ya kan? Baik itu kecil Abu Lahab terbah, tak pijak dia lubang tu. Bah mengkondaknya pijak. Nabi tiba di rumah, agak bapak. Ambo sakit kepala Muhammad, tolong urut. Nabi lah tahu kan? Kata Nabi, Pak, ndak apa kalau aja. Banyak saya minum air putih aja. Tu mungkin tak sedia air putih. Ndak apa, Muhammad, ndak apa. Mau pulang ayo Pak. Abu Lahab maruan Nabi itu keturun kanai. Kiranya Nabi lah tahu tadi. Itu tidak kanainya dong. Itu Nabi senang-senang di rumah. Aturannya kan bertambah picayonya tu anaknya tu seorang rasul. Tapi tidak. Aku tertutui hati bayonya pak. Janle ustad nan kamaja Nabi senda amu basuk petunjuk dia. Jadi di zaman kini kau pak kaum muslimin yang terhormat, kalau ada orang tak dapat petunjuk, itu mungkin dah bakarik mana hatinya. Ibarat pisau, tak ada nan tajam lah sama tabah sepungguangnya matanya. Kaum muslimin, sabanta Nabi istirahat di rumah baru, ada anak-anak berapa orang? Pabu kecil Abu Lahab. Untuk apa lapeh pak? Untuk kesayangannya. Mandanga untuknya lapeh tu nyoba lari ke bawah. Tak takana dia nyo lubangnya kali tu. Inyo na masuk lubang. Luko de pecahan kacau, bagalimang jo kotoran. Ya kan mamaki Abu Lahab.
Nye imbo anak gadisnya. Tolong imbo Muhammad ya. Ambo jatuh ke lubang. Nyoagieh tali dia anak Abu Lahab tu ke dalam. Bertambah panjang tali itu ke bawah. Bertambah nak sampai. Muka suiknya ke nyelo apa nyo kata itu. Lubang tu tambah lari ke bawah. Nyembo Nabi balik dia anaknya tadi. Datang Nabi. Iya kan? Para jemaah, kalau apa Nabi bah, orang kolah tahu ke membunuh awak. Kini nyolah bului. Tu tinggal timbun jawab lain. Itulah Nabi. Pintu hatinya terbuka. Dia bukakan pintu maafnya itu setangannya nyoba. Dengan takdir Allah naik lubang tu kata itu. Jadi orang pertama naik lift di dunia ini Abu Lahab. Atibo dia teh kecik Nabi nyoba suhi apaknya nama kelimang kotoran tu. Nyobe na luko-luko tu. Kata Nabi besok kok ke mengali safety tank nya ni wajan jang yo. Itu bapak-bapak. Ini. Itu di zaman Rasulullah. Kalau di zaman Nabi Musa sia nanti tutup pintu hati. Namanya Fir'aun. Tu kalau rajo. Orang kayo sia nanti tutup pintu hati. Namanya Qarun. Sampai kini Pak, bakumpul orang kayo dunia ko Pak, alun bisa sakayo Qarun kekayaannya. Di Qarun tu kekayaannya tidak tertandingi sampai sekarang. Dua orang itu. Qarun ko kecik Nabi Musa dek pemilihnya. Keluarlah zakat, keluarlah infak, keluarlah sedekah. Itu payahnya ambo mengumpul narato kambo bagi-bagi je orang. Itu kata Qarun. Fir'aun ini Allah Subhanahu wa taala bapak-bapak bagaimana supaya dia sadar? Ya kan? Didatangan konce Pak, konce ke rumahnya. Panuh di rumah tu konce sampai ke periuk nasi kacere ke dalam bilik dia sampai tidur. Musa tolong mintaan ke Tuhan engkau supaya konce-konce kau hilang di rumah ambo. Banyak gigi-gigi kaki ambo. Sebentar hilang. Tapi sadarkah Fir'aun? Hebat je sihir engkau ya Musa. Sihir kata. Datang dia Allah bilalang. Iya kan? Jutaan bilalang masuk ke rumah. Menyerang tanaman. Iya kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin membana lo Fir'aun balik. Dihilangkan lo oleh Allah. Jadi Allah itu bertahap mendatangkan cobaan agar orang itu sadar. Kaum muslimin, bapak-bapak, para jemaah, kolabara ambo pai mengaji ke Kampar. Ndak ada orang basawit mengaluh do. Maha sawit gini. Baik. Dahulu sekali kami mengaji ke Kuantan Singingi itu. Ustaz, pupuk maha, racun maha, sawit murahnya itu manusia ke Pak? Kalau kutiko murahnya dia tahu, kutiko mahanya aniang saya. Ini bapak-bapak ini. Aniang saya. Banyak kita tahu, banyak itu. Termasuk pedagang di pasar Tanah Abang di Tamrin City. Kini kan sunyi tu Pak. Galihlah dikuasai di orang mengalih Orang mengalih online tu kalau ndak sesuai lo jo pasanan langsung nyo putih orang. Indak nan asli itu barangnya kirim no, langsung lo putih. Jadi Allah menguji awak tu berganti-ganti. Untuk apa? Agar kita sadar bahwa dunia ini bukan punya kita saja. Kalau hati kita bersihkan dari penyakit-penyakit yang seperti itu, Ramadan datang, batamu ruih buku, sauku batuang kajanjang, basi bayi diringgi, bak janggui pulang ke dagu. Iya kan? Tapi kalau hati awak kumuh, ndak kelopnya Ramadan tu tiba dawak. Maka hati ini harus dibersihkan. Nah,
Ala pueh Fir'aun sampai sinan lari langan bilalang lai sadarnya ndak nyo suruh ada tukang sihir le 8 balai orang tukang sihir pak ya kan Nabi Musa datang ke sinan. Nabi Musa kan belum pernah melihat tukang sihir ini lagi ya kan sianang ka dahulu kecik tukang sihir kau dahulu lain kau cik Nabi Musa nyolapen tali pak seluruh tali itu jadi ular. Nanti bisa Bapak baca dalam surat Al-Anbiya. Iya kan? Nabi Musa cameh. Kecil Allah, jangan cemas Musa. Tukang sihir itu tidak akan mempan dari segi dari sudut mana dia akan datang. Kalau engkau berserah diri kepada saya. Itu indah ulah gitu doh. Pandangan matonya ubah-ubah itu tetap tali. Tapi nan di tangan engkau tu kau tungke. Gunanya pertama menupang ambo berjalan. Karena ambo acok kate Bukit Tursina menerima wahyu dari engkau. Di betungke ambo. Nang kedua gunanya tungke tu untuk pambiak daun kayu, perambah kayu, makanan kambing. Jadi Nabi Musa tu suku berteranak kambing, tapi kambingnya kabe, nak sama je kambing dalam Masraya, ada lapihnya makan si bunga orang, ya kan? Kabe. Akini lapihan tungke engkau tu, di lapihan tungke dari tanah, jadi ular gadang. Nyom makan ular-ular, ini benar ular kata Allah. Dan tadi tali, nyom makan ular tukang sihir itu sadanya. Ya kan? Tukang sihir itu yang malang melintang jadi tukang sihir, melihat kenyataan dia kalah, terbuka pintu hatinya. Yo Musa konan banama. 80 tahun kita jadi tukang sihir ndak pernah kalah. Kini kita menerima kenyataan kalah telak. Apa kata tukang sihir ke Fir'aun? Tak ada orang nak melawan Fir'aun. Kau salah mau kau pak. Fir'aun, engkau penipu. Engkau bukan Tuhan. Yang Tuhan itu Tuhan Musa. Sekarang kami beriman ke Tuhan Musa. Belum pernah kami kalah. Sekarang kami kalah. Langsung potong tangan tukang sihir itu di Fir'aun. Sadonya pak. Tangan dipotong, kaki dipotong. Itu kejamnya Fir'aun. Tak bertangan, tak kaki. Lelah serupa puyuh sudah pada biasa. Kan ada tangannya kaki. Apa kata Fir'aun? Kalau engkau kembali bertuhan kepada saya, engkau tinggalkan Tuhan Musa, kalian tidak akan saya bunuh, akan saya biarkan hidup. Apa kata orang yang telah putus tangannya tadi? Fir'aun, dibunuh hendak dibunuh, kami kemati je sebab darah banyak keluar. Tapi beda mati kami. Mati kami kinilah bertuhan ke Allah. Dahulu kok mati kami mati kapi bertuhan ke engkau. Ya kan? Tak ada bedanya dibunuh tak dibunuh bagi kami. Kami akan mati juga, tapi kami mati dalam Islam. Namun Fir'aun dengan kemarahannya, walaupun orang tu mati je pak, nyop pancung lah kepalanya. Langsung orang tu itulah orang meninggal belum sempat salat, belum sempat beribadah yang lain, tetapi masuk surga. Kenapa? Karena akidahnya. Ndak takutnya jo Fir'aun nan kejam tu, takutnya lah ke Allah. Atung kau surganya pak. Awak banyak kini pak, jalan ke dibunuh dapat pangkai saya bertukar pendirian. Banyak tu pak. Berubah pendiriannya. Ulama tu, api dapat pangkai, dapat bini baru, berubah pendirian. Jadi kaum muslimin, para jemaah yang berbahagia, aku tiko mencari kenyataan nan mode itu, lain nak mau sadar Fir'aun. Ndak pak, tambah kejam. Aku bayonyo kalau tertutup pintu hati. Saja ndak bisa menyadarkan.
Ya kan? Lebih kejam lagi. Nyokaluan orang Bani Israel dari penjara nyusie. Sudah nyusie, laba jalan nyorencana ke membunuh Bani Israel ko suku Nabi Musa. Maka kata Allah, kaum muslimin, pindahlah engkau dari Mesir ini. Jadi ndak demo Nabi Musa itu nyuruh apa? Bang mengkondak demo disuruh Nabi Musa. Dalam Islam ndak ada konsep demo. Ikan ndak ada, Pak. Jadi demo ko bukan ajaran Islam. Orang nantani ayo ko disuruh pindah di Allah, tapi nak menyuruh Allah. Kata Nabi Musa, kami pindah ya Allah ke Palestina. Tentu menyubarang ilawi, jua kami ke menyubarang. Jan le kapa raki batang pisang saya ndak ada. Kecil Allah pai sela dulu. Berangkatlah Nabi Musa dengan 200 Bani Israel. Dikejar oleh ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin. Jalan saja dulu. Fir'aun lah mengejar di belakang. Tidak bisa dilawan 7.000 pasukannya. Kitanya 200. Akad Bani Israel ku banyak perangainya sejak dulu, Pak. Nak kini saja. Lapa parui kami Musa makanan ndak ada. Diturunkan de Allah makanan dari surga namanya manna wassalwa. Bani Israel tu pernah nenek moyangnya makan jo makanan surga, Pak. Ya kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, para jemaah yang terhormat. Sudah makan manna salwa tu Fir'aun jo tentaranya di belakang. Kita lah tiba di tepi lawi, bakal lego tabunuh awak. Musa, dulu tongkatmu bisa jadi ular. Sekarang engkau letakkan tongkat itu ke permukaan air. Saya sebelum membaca Al-Quran dulu, Pak, begitu tongkat Nabi Musa itu mencecah di atas air, tak bangun jambatan, itu bayangan nampak dulu. Ya kan? Kalau cuy itu tungkek Nabi Musa itu, rancak kita cari kini di mana letaknya. Tak perlu mengeluarkan piti bangunan jambatan. Di Beituang ke batang air atau buat jambatan. Ternyata bukan begitu. Begitu dia bersentuhan dengan air laut, air itu menyusut. Air menyusut disibak di Allah Ta'ala. Jadi Nabi Musa dengan Bani Israel lalu di dasar laut. Lalu di dasar laut. Jadi bukan para jemaah dibuatkan jembatan oleh Allah. Air yang kiri kanan ditahan. Lah salamai Nabi Musa jo Bani Israel ke sebelah, baru tiba Fir'aun jo tentaranya. Mencari ado jalan batampuh lo dek kawan. Di sinilah tamat riwayat Fir'aun itu. Faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum. Maka bertemulah ombak besar dari sebelah kanan sebelah kiri, maka karamlah Fir'aun dengan tentaranya semuanya. Jadi orang-orang zalim dan meniayo rakyat, Pak, mendoa salah, Pak, tidak usah di demo. Di demo awak nak kena tembak di polisi. Mendoa saya, Pak, doa orang terzalimi dikabulkan oleh Allah, Pak. Cari ada, Pak, doa orang Islam sabanta di Allah membalikan ke Amerikanya. Karena Amerika konon memasuk taruh bantuan ke Israel. Tidak perlu tantabaka, tidak perlu pun tuang rokok tiba di kayu masjid, dari langitnya turunkan api de Allah. Hitungan menit habis LA itu. Ya kan? Kini merambet ke kota lain, belum bisa dipadamkan. Mudah-mudahan habis adanya. Ya kan? Begitu balasan Allah.
Jadi kalau ada bapak tersakiti oleh orang-orang yang berkuasa, mendoa sesudah salat. Ambo diniayo ya Allah. Iya kan? Sekurang-kurangnya dapetnya sakit kelera pak. Mengaleong-ngaleong paru itu mati. Nyo karate dia melekat masuk narko. Ini bapak. Tidak usah demo-demo. Kan? Demo itu tidak menguntungkan bagi pendemo. Coba bayangkan dia sudah S3, S2, kemudian dia demo. Ya kan? Dilakak, pecah kepala, mati. Untuk apa piti habis sekolah tadi? Ya kan? Ini bapak-bapak ini. Jadi kalau sudah sama terbuka pintu hati kepada yang baik, bapak-bapak dan ibu-ibu akan mudah menerima kebenaran. Kan mudah. Nah, jadi Ramadan perlu hati yang bersih. Jangan ditiru Fir'aun, jangan ditiru Abu Lahab, jangan ditiru Qarun. Namanan kayo bagi kekayaan tu ke nambansek. Arato ko boleh dipakai di Allah sesuai jo kebutuhan pak. Lebih dari itu harus diagihan ke jalan Allah balik. Sebab diagihan tak diagihan nyok ke balik ke Allah sadonya. Diletaklah pak gini deposito, ya kan, bermiliar di bank. Allah tentu punya pak halun. Tapi kalaulah disumbangan untuk agama Allah, itu narato. Jadi harta kita bisa kita bawa mati. Caranya bagaimana? Ketika kita hidup ini dipindahkan ke jalan Allah. Kalau nanti simpan di bank, ya kan? Ameh nan batai, perak nan babungkah, tak simpan di brankas bank, itu alun awak nan punya. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, itulah kajian kita malam ini. Semoga bapak ibu sehat menyambut Ramadan, bukan sehat fisik saja, tapi sehat hati, terbuka menerima yang benar. Nah, untuk penutup, ambo tarangan hati kecil ya. Nah, kalau ada orang gapuk pak, gapuk badannya, sianu tu gapuk nak kini yo dah, iyo je, ba tu. Hatinya senang. Hati kan? Ndak hidungnya senang dah. Sianu tu kapuk nak ini dah. Yo, hidungnya senang. Jangan. Pasti hatinya. Sianu tu lah kuruh wana kini tinggal jangik pembalui tulang selai. Iyo nyo makan hati. Nyo sedang mengandung bini nyo, laki nyo bini lo cek lai. Makan hati kuruhnya. Awak pai barale bulan na lalu ke Pariaman. Anak daro lagai umur 80. Mara pulai bujang umur 9 balik. Bamang ku amuhnyo, atinyo kanai. Jadi hati lah lapeh orang dari penjara. Tapi nyo ulang nyo balik, nyo kahare hati. Ya kan? Orang lah hasik memberasihan pekarangan, memberasihan musala, musaji, dinyonyo campaan sarok ke batang air. Iyo, inyo busuk. Busuk hati. Jadi hati inilah memegang peran. Benarkah kata orang Minang itu? Kita tutup dengan hadis. Inna fil jasadi mudghah. Di dalam dada manusia ada darah beku. Iza salahat salahal jasadu kulluhu. Kalau baik segumpal darah biku itu akan baik seluruh kinerja tubuh. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Kalau rusak darah yang segumpal itu akan rusak pula seluruh kinerja tubuh. Ala ketahuilah wahiyal qalb, dianya hati. Itu dasarnya orang Minang berpegang ke hati tadi. Ada hadis Rasulullah untuk menguatkan pendapatnya. Kaum muslimin, kalau ada nan salah apa nan ambo baca saja mulai tadi, ambo mohon maaf ke jamaah.
Sabok luko di pisau, jo luko di lidah, sakit luko di lidah pak. Kok luko di pisau tangan berdarah, 2-3 tawih penawa sanang nanindak tampak bakeh, jo betadin nyo sehat yo. Tapi luko di lidah sari ubeknya. Mandanyui kau ubun-ubun manggaga karangkayati, di luar mungkin tak mengasan, di dalam menaruh dandam. Disangko boleh buah nipah, kironyo ampe bapa sagi, di luar lipek ndak berubah, di dalam cair tiok ragi. Kalau ada hati bapak tersinggung seperti kain cair dek ragi tadi, dek ulah muncuang ambo mohon dimaafkan dari dunia sampai ke akhirat. Ledek maaf ambo tua. Bapak-bapak, ibu-ibu na lalok ayam lambo maafkan. Karena memang kalau mendengar takkan tu awak Pak. Kalau mengecek bakal lalok. Tu nak jadi ngecek lah. Kalau ambo mendengar tadi gua apa berceramah lalok lambo. Ambo mengecek nurang sependai tu. Ambo kalau mendengar lalok jo atau mengko ambo maafan siapa dah. Dah ada salah. Kalau sawana lalu, natunya bawa salimui jawanta kan. Boleh ambo pantun jelai. Di malata jalan kaguguat, dake pasar padang luar, sungai tanang di bukit tinggi, tasabui airnya janiah. Di mata di pintu ibu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lah ambo lapeh jo atinan suci jo mukonan janiah. Pulang lah lagi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kasih kona mana kayu, capek selagi binti kemari. Untuk capek sudah saja, orang kerancang dan alat sudah. Ya. Ibu-ibu nak datang sini, ada nak nama galame. Kalau aku masuk saja ke ketidian. Mereka sudah tarawih, mereka akan kepak pengurus. Mati ibu tengah malam, mereka anulah tagihan kemari. Lah tabau mati namanya. Tapi kalau di tangan awak, ya kan, awak dimandikan orang kan nyoba kayo, dia mau nyoba bagian kemari. Enggak. Ikut untuk awak saja. Kecil nak. Lah, jadi nama galang you lah kecil deh. Buka galang tu bagian kepak pengurus. Itu istiqamah awak jeriman. Karena alat toko barang menempe di badan awak saja. Ya kan? Nanlah jalan itu kalau nanti makan tu jalan tak jadi darah diriang. Nanti faal untuk simpanan akhirat. Nanti barang kasbah ame nama tayo perak nama kilo di dalam kaleng dalam hari tuan nak jalan punya waktu. Belum jelas. Cuma kita menyimpannya. Jangan main domino je sudah sampai tarawih kau. Iya kan? Pacalian ke cucu awak seorang yang rajin baca Quran. Karena Al-Quran itu tidak sembarang kitab. Dia petunjuk dan dia obat. Dan ayat pertama turun Iqra. Iqra itu apa? Bacalah. Kalau kita baca alam takambang jadi guru, ibu-ibu dan bapak-bapak, itu akan semakin sadar kita. Ya kan? Di dalam Al-Quran itu kan banyak cerita-cerita alam takambang. Nyo cerita di Allah samui, nyo cerita di Allah labah, nyo cerita di Allah ikan, nyo ceritakan di Allah anjing. Ada cerita anjing dalam Quran, ada dalam surah Al-A'raf. Orang kafir itu kal kilak kejala sama jo anjing. Ba anjing tu kalau nyo istirahat lidahnya tahu lua, lalu lidah tahu lua, balari. Jadi orang kafir kau pak ndak ada bersyukur ke Allah. Kapayahan setarui. Kalau lekayo menantu sultan pelindi je. Agar lawan saya setan milih je.
Sudahkah kita mengatur diri dengan Al-Quran? Kaum muslimin, bapak-bapak, bulan puasa ko agece Al-Quran kawan. Atau di luar puasa, atau selama-lamanya. Sebab peraturan Al-Quran itu tidak untuk bulan puasa saja. Ya kan? Untuk selama-lamanya. Karena tidak ada kitab yang akan turun lagi. Dan Al-Quran sudah menyempurnakan yang kurang-kurang dari kitab-kitab yang berlalu. Allah menjamin kitab yang berlalu bisa diubah-ubah orang. Iya kan? Al-Quran tidak akan pernah bisa. Pasti ketahuan. Kenapa? Allah sudah mendahuluinya dengan ayat wa innahu lahafizun. Saya akan memelihara Al-Quran itu. Ada melalui mulut hafiz, ya kan? Ada bermacam-macam. Semakin banyak orang menghafal Al-Quran, Pak, tuntaknya pintar, kan? Sebelah kanan tuntaknya jalan hafalan-hafalan, ya kan? Pak tanya ambo gini tuh, bara baju Ustad, nanambo pakai gini kok. Di rumah ada. Tiap tahun Ustad kau dibalikin orang maju, Pak. Terus mau saji itu kaum muslimin yang terhormat tukang jahit, namo tempat menjahitnya pi cancang namanya, ya kan? Mengaji maksudnya uku baju cek buya. Jadi buya ko banyak dalam tiap hari itu pargu atau pargu para gia orang. Makan dia gia orang, tetalu dia gia orang, nasi goreng dia gia orang, baju dia gia orang, kain sarung panu ada para gia orang deh. Yang menggerakkan siapa? Allah, ya kan? Balian Ustaz tu baju, kuliah bertukar-tukar bajunya mengaji. Ini bapak-bapak ibu, ya kan? Atau ada orang menelepon tadi, Ustaz singgah ke kedai hari Sabtu ya, ada dasar baju untuk Ustaz. Ada orang telepon tadi, Pak. Nanti ada sampai kini orang yang mencari yang bini, ya kan? Padahal bini yang 5 tahun mati. Ini bapak, aduh seorangnya. Adi selingkang kau bakal apa kena orang.